Kemudian ada berbagai rencana, misalnya mereka akan mengadakan sarasehan di Tugu Proklamasi. Selain itu mereka juga menyebar baliho-baliho, spanduk-spanduk terima kasih Jokowi. Guru bangsa. Yang gue denger ini bukan cuma di Jawa saja, tapi juga bahkan sampai ke pelosok NTT. Benar nggak sih? Klaimnya sih karena keberhasilan Jokowi ini harus disiarkan lah ke berbagai pelosok. Kenapa lo begitu? Ya, bagus. Iya. Terus. Iya, dengan spanduk-spanduk yang sama dan dengan kampanye-kampanye yang senada gitu. Terima kasih Jokowi guru bangsa dengan. Kok nggak ada terima kasih Jokowi Ma'ruf ya? Kita ketemu Budi Ari kan, dia tuh menunjukkan 4 buku yang baru dia launching gitu ya. Satu buku itu isinya foto-foto kegiatan Jokowi, begitu sampai ada foto keluarganya. Gue tanya sama dia, ini buat ditaruh di mana mas? Gue bilang gitu kan. Ya buat taruh perpustakaan, masuk arsip nasional segala macam. Gue dapat info juga nih ya, bahwa ada narasi keberhasilan Jokowi yang digaungkan di media massa gitu ya. Dan itu nggak gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la khawla wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah sementara, akhirat selamanya. Tetapi di dunia yang sementara kita harus berkarya. Kita harus merebut kuasa untuk kebaikan, amal soleh, dan pembelaan kepada hak-hak kedaulatan manusia untuk kebahagiaan seluruh umat manusia, rahmat sekalian alam. Bung kameramen ingin membacakan berita apa? Ya, Bung Alfian, kita sama menyimak. Pertama saya ucapkan dulu terima kasih. Mudah-mudahan Bung Alfian senantiasa dalam lindungan Allah dan sehat ya Bung Alfian, karena masih banyak kegiatan-kegiatan di depan yang perlu pengawalan dari Bung Alfian dan tokoh-tokoh yang lain. Nah, Bu Alfian, kalau kita menyimak bocor alus, Jokowi ini benar-benar bergerilya agar berbagai macam jenis media atau influencer atau dalam kurung buzzer itu muncul dalam kerangka memuja-muji Jokowi, terima kasih Jokowi, seolah-olah 10 tahun belakangan ini Indonesia semakin maju. Untuk respon awalnya, kenapa Jokowi bisa sampai melakukan hal tersebut, Bu Alfian? Silakan. Buruk muka cermin dibelah. Tak sanggup berbuat, lalu terus-terusan mengakui perbuatan orang lain sebagai perbuatannya. Uang bukan punya dia, seolah-olah punya dia. Yang jelas 10 tahun berlalu yang ada adalah masyarakat tambah sengsara. Petani susah dapat pupuk dan susah memasarkan hasil pertaniannya. Kegiatan-kegiatan masyarakat jadi sangat mencekam, dikit-dikit ditangkap, dikit-dikit salah, dikit-dikit dianggap melanggar hukum. Masyarakat juga kehilangan harapan dengan tangan-tangan kelompok-kelompok oligarki, kelompok-kelompok sembilan naga yang begitu kejam membuat negara dalam negara. Betul. Jadi keadaan yang berhubungan dengan sistem politik nasional, kedaulatan, dan hak-hak rakyat begitu sangat tertindas dengan posisi BBM naik saja lebih dari 17 kali, pajak terus-menerus tak menentu. Jadi sistem pengelolaan yang acak-acakan, yang semrawut, yang menunjukkan bahwa negara ini dikelola dengan malpraktek yang kelasnya nggak sampai tinggi banget, Bung kameramen, kelas RT ngurus negara. Jadi berantakan banget. Jadi yang masalah nggak dipermasalahkan, yang bukan masalah dipermasalahkan. Jadi sekali lagi buat seluruh masyarakat Indonesia, kita telah mengalami penderitaan sepanjang 10 tahun dengan satu keluarga yang nggak bermutu, satu keluarga yang penuh dengan drakor, satu keluarga yang penuh dengan bentuk-bentuk ya yang sangat klise, yang sangat menjijikkan, memuakan, ya mengesalkan, menjenuhkan, dan membuat kita malas bener ya. Tetapi intinya gerakan untuk mengcover atau membuat kosmetik, memberikan casing yang baik kepada Jokowi merupakan sebuah gerakan yang akan sia-sia. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Semampu-mampu membungkus bangkai, akhirnya bau juga. Sebagus-bagus kita menutup barang busuk, akhirnya juga menjenuhkan orang yang dekat
bahkan orang yang bersangkutan. Begitu, Bung kameramen. Ya, Bung Alfian, kalau di Bocor Halus dituliskannya adalah operasi memoles citra Jokowi. Nah, Bung Alfian, tapi kan gini Bung Alfian, propaganda yang dilakukan Jokowi ini menurut saya tidak berjalan mulus Bung Alfian. Karena dengan Tempo bisa mencium hal ini, influencer lah, atau buzzer lah, ini kan kelihatan sekali Bung Alfian. Nah, yang ingin saya tanyakan di sesi awal ini, kok bisa Bung Alfian, Jokowi itu muka tembok, seolah-olah nggak tahu, padahal udah kelihatan sama orang banyak, dan akhirnya orang banyak nggak bisa mengkomplain. Itu gimana tuh Bung Alfian? Saya bingung gitu Bung Alfian sama kelakuan keluarga Jokowi. Mereka apa nggak ada gitu, setitik aja rasa malu gitu Bung Alfian? Apa yang ditampilkan oleh upaya operasi memoles citra Jokowi ini, saya ingin katakan buat masyarakat luas, ini adalah citra pemimpin otoriter. Citra pemimpin yang berhaluan ateis, komunis, fasis, dan kejam. Jadi yang jelas, kita tidak bisa melihat Jokowi dengan penampakan, dengan ungkapan-ungkapan yang sekedar lucu-lucu yang sebetulnya menurut Pak Rocky Gerung itu malah sebenarnya ekspresi kedunguan. Iya. Ketidakmampuan dia mengkonstruksikan gagasan terhadap berbagai persoalan. Dia bilang, kok tanya saya nggak tahu, segala macam. Ini merupakan sebuah ekspresi bahwa ada yang kosong di dalam batok kepalanya, ada yang kosong dalam hatinya. Maka pendapat saya tentang masalah ini, citra Jokowi memang sudah hancur-hancuran, dan operasi memoles citra itu menurut saya semakin tidak ada artinya. Benar. Nah, tentu sekarang sangat tergantung kepada Bung kameramen, sangat tergantung pada Bung Edi Mulyadi, pada Bung Refli Harun, tergantung dari seluruh teman-teman, termasuk berbagai kawan-kawan yang punya peran-peran yang sifatnya jurnalistik untuk mengingatkan Bang F. Saifullah Fatah, Pak Abraham Samad, ataupun Pak Novel Baswedan, atau Pak Bambang, dan segala macam. Semua harus mengatakan ada apa dan bagaimana, dan tentunya kita tidak akan berputar untuk ngurusin Jokowi yang tidak berguna itu. Dan dia telah memberikan bentuk, sudah mau berakhir saja, nambahin dosa, nambahin sakit hati, nambahin enak, nambahin mau muntah, dan nambahin beban hutang yang sangat keterlaluan. Dan saya pikir mestinya sesuai dengan pernyataan Pak Rizal Fadila, Jokowi itu sekarang tuh harus ditangkap. Untuk apa? Diantisipasi kemungkinan dia akan lari, karena pernyataan pertanggal 21 Oktober akan ada gerakan besar, menurut saya bisa sangat terjadi. Nah, syaratnya Pak Prabowo jangan berubah sebagaimana yang kita kenal. Beliau ini kan seorang tentara yang sportif, tentara yang boleh dibilang bahasa populernya yang sangat menjunjung tinggi pola-pola relasi demokratik. Nah, yang selebihnya mungkin buat Bung kameramen, kita ingin sekali lagi bermohon kepada Allah, semoga bangsa Indonesia bisa menjadikan rezim baru, orde tanda kutip ya, orde Prabowo ini bisa menjadi orde yang khusus, bukan orde baru jilid 2, apalagi orde lama jilid 3. Yang jelas begitu, Bung. Ya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, nanti mungkin sebelum Bung Alfian berangkat, kita perlu bahas juga Bung Alfian tentang 10 tahun Jokowi, minimal yang singkatnya dulu Bung Alfian, seperti kilometer 50, Kanjuruhan, 21 Mei lah gitu Bung Alfian. Kemudian ada apa nih di 21 Oktober setelah pelantikan, ada aksi besar dan lain-lain. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, kembali atau kesimpulan pengerahan relawan mengkampanyekan keberhasilan Jokowi, kemudian juga biaya kampanye keberhasilan Jokowi. Nah ini Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini saya sepakat dengan Bung Alfian, justru dengan dia memoles citranya terus, artinya 10 tahun ini secara tidak langsung diakui nggak ngapa-ngapain Bung Alfian. Maksudnya yang ada bikin buruk terus. Untuk closingnya nih Bung Alfian, saya senang dengan Bung Alfian yang terus ada pendidikan politik, dalam artian yuk kita mempersiapkan calon kita, mempersiapkan kemenangan kita. Jadi apa pesan akhir ini Bung Alfian agar umat Islam khususnya dan seluruh rakyat Indonesia umumnya
jangan memilih pemimpin itu dadakan, Bung Alfian. Kita kan Jokowi ini 10 tahun loh, Bung Alfian. Dan kita susah ketika dia udah jadi, susah untuk dia tidak jadi kembali di periode kedua kan, gitu kira-kira. Untuk closingnya, pesan Bung Alfian agar umat Islam, rakyat Indonesia, agar lebih bersiap lagi untuk memilih pemimpin yang lebih baik setelah Prabowo mungkin. Untuk closingnya silakan. Ya, sementara dari saya penutup ya. Polisi dan TNI harus kembali memasang jarak secara konstitusi negara. Ya. Polisi dan TNI itu bukan alat penguasa, tapi dia alat negara. Jadi dia harus berpikir apa yang dia lakukan, termasuk pelarangan pertemuan-pertemuan ini. Menurut saya harusnya polisi berani dipersilahkan. Ini suratnya sudah ada, kami tidak akan melarang. Yeah. Jadi orang yang melarang ini jangan sampai kok polisi dalam kendali preman. Ini kan jadi pertanyaan nih, preman mengendalikan polisi atau polisi dikendalikan preman? Nah, silakan saja. Yang kedua, DPR RI. DPR yang sekarang ada ini kan relatif orang yang tidak punya hubungan langsung, dan boleh dibilang mereka belum mendapatkan kue-kue, gula-gula dan dari Jokowi. Harus lebih berani, dalam artian mereka lebih mandiri dan berani mengatakan bahwa Jokowi, Anda sudah selesai, Anda game over, cukup sampai di situ. Yang ketiga, kelembagaan yang menjadi fungsi-fungsi yudikatif, agar seperti kehakiman, kejaksaan, segala macam juga mulai bersiap untuk menyiapkan ruang tahanan buat Jokowi, karena akumulasi kesalahan beliau itu terlalu banyak ya. Alhamdulillahirabbil alamin, seiring dengan acara pembahasan ini masuk waktu sholat, semoga negara kita negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dibacain berita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.